Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya selalu menjadi momen untuk memperoleh kekuatan dan semangat. Kiranya di pagi baru ini kita telah melakukannya. Karena itu, kita bersyukur kepada Allah. Firman Tuhan yang menjadi titik tolak renungan kita diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Hidup kita bersama orang lain bisa berjalan dalam harmonis. Relasi demikian menunjukkan potret yang serasi, dan di dalamnya ada suasana yang menyenangkan. Sebaliknya, relasi dengan sesama yang diwarnai relasi apa yang disebut disharmoni. Di dalamnya ada perseteruan, konflik, ada ketidakdamaian. Dua sisi kehidupan ini selalu datang dan pergi dalam kehidupan kita. Saat tertentu kita mempunyai suasana harmonis dengan sesama, dan saat lain justru suasana perseteruan, konflik. Yang satu pergi, yang lain datang. Saudaraku, kita dapat membedakan suasana keduanya. Bahwa suasana harmonis adalah suasana ideal. Hati kita tentram, emosi kita damai, pikiran kita jernih. Lain halnya, kalau relasi kita disharmoni. Konflik itu menguras perasaan kita. Pikiran kita keruh. Itu terjadi ketika relasi kita dengan sesama tidak damai. Menurut firman Tuhan, relasi kita tidak hanya manusia dengan manusia, tapi juga dengan Tuhan sendiri penciptanya. Diawali oleh perilaku Adam dan Hawa, maka relasi manusia dengan Allah buruk. Konflik yang tak terjembatani. Manusia tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk membuat jembatan yang menghubungkan kembali relasinya dengan Allah dalam suasana harmonis. Karena itulah, dalam firman Tuhan menyatakan bahwa saat ini orang yang percaya kepada Allah tidak lagi dalam kondisi konflik, tetapi telah mencapai relasi yang harmonis. Dan awal dari perubahan ini bukan berawal dari kita sebagai manusia, melainkan diprakarsai Allah dalam kehadiran Yesus Kristus. Saudaraku, apakah yang dibuat dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga konflik itu berakhir, perseteruan itu berhenti? Dikatakan karena Kristus. Kristus yang berkorban, yang mengubah relasi kita dengan Allah. Allah melihat manusia itu sangat berharga dan istimewa. Maka ia tidak mau membiarkan manusia mengalami perseteruan abadi dengan Dia. Saudara-saudara, kita berseteru, konflik dengan manusia saja kita repot. Tadi dikatakan, batin kita tidak tenang, pikiran kita keruh.
Apalagi kalau kita berseteru dan konflik dengan Tuhan Allah. Pasti kita akan merasakan suasana yang lebih berat dan buruk. Namun syukurlah, Yesus yang berkorban, Yesus yang memberikan darahnya, mengubah relasi itu, saudara-saudaraku. Atas dasar keyakinan demikian, maka pagi ini kita jangan meruntuhkan relasi yang harmonis. Dan jangan membangun kembali tembok perseteruan yang telah dirubuhkan Yesus. Kita mempunyai jembatan yang harmoni. Pikiran kita tenang, emosi kita tentram, dan seluruh energi kita tidak dihabiskan oleh kelelahan konflik dan perseteruan. Saudaraku, Allah menciptakan damai itu untuk Anda dan saya. Dengan perasaan yang damai, pikiran yang tenang, itu mempengaruhi pikiran dan fisik kita. Selanjutnya, kita yang merasakan indahnya berdamai atau rekonsiliasi dengan Allah, maka kita semestinya selalu hadir dimanapun dengan spirit damai. Jika ada orang yang tengah retak relasinya dengan orang lain, kita hadir untuk merekatkan. Di mana ada perseteruan, di situ kita harus datang merukunkan. Dengan kata lain, kita menjadi agen damai sejahtera karena kita telah mengalami perdamaian lebih dahulu yang diprakarsai oleh Allah, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak menginginkan konflik dan perseteruan dalam hidup kami, baik dengan Engkau, baik dengan sesama, maupun dengan diri kami sendiri. Biarlah kami hadir menjadi agen perdamaian di tengah kehidupan bersama orang lain, dan juga menjadi orang yang berdamai dengan diri sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.